Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus mengajak kami untuk mencintai Allah melebihi segala sesuatu dan mencintai sesama seperti kami mencintai diri kami sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk menghayati perintah ini dengan sungguh-sungguh dan kami jalankan sepenuh hati. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Kita diingatkan saudara bahwa nilai dan harga manusia, harga kita itu adalah mencintai Allah dan sesama. Cintai orang lain. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak mengatakan cintailah dirimu sendiri, tidak. Cinta kepada diri sendiri itu otomatis. Gak usah disuruh pun sudah mencintai diri sendiri. Lihat perkembangan anak kecil. Selalu demi aku, demi aku, demi aku. Ya, tidak jelek. Itu proses perkembangan kepribadian seseorang. Minta ini, minta itu, dan segala macam apa yang dia inginkan. Tapi ada tahapan di mana kita justru menjadi bermakna ketika kita keluar dari diri sendiri. Keluar dari kebutuhan-kebutuhan egoismeku, pikiranku, kehendakku untuk orang lain. Nah, inilah dua aspek penting di dalam kehidupan kita adalah beingku sebagai yang diberikan Tuhan kepadaku, being, apa yang Tuhan berikan kepadaku dengan segala talenta, dengan segala bakat, dengan karunia, dan rahmat yang besar sekali Tuhan berikan pada kita, sudah diberikan kepada kita. Maka hari ini Yesus mengatakan, pergi kamu. Setelah Yesus mengajar para murid, memberikan kuasa, mereka bilang dilatih untuk pergi keluar. Nah, untuk merasul. Jadi makna kita itu bahwa kita menjadi bermakna ketika kita berani mengorbankan diri untuk membagikan, sharingkan, melayani orang lain. Maka Yesus mengatakan kalau kamu ingin menjadi terbuka, layanilah. Jadilah pelayan, jadilah seperti anak kecil. Dan layanilah orang-orang kecil yang tertindas, orang-orang yang tidak punya kuasa, orang yang diperlakukan tidak adil, seperti anak kecil. Dia tergantung kepada orang lain. Nah, itulah yang kita layani. Jadi sekali lagi, saudara, inilah mekanisme kita. Jadi kenapa kita egois, kenapa kita tidak bahagia? Karena kita kurang memberikan kepada orang lain. Kurang melayani orang lain, kurang memikirkan orang lain, Nah, bacaan pertama hari ini bicara tentang hal itu. Esra melihat kenapa mereka berdosa, kenapa mereka dibuang, kenapa mereka dianiaya, kenapa mereka diperlakukan begitu kejam oleh bangsa-bangsa lain, dibuang ke pembuangan dan segala sesuatu. Esra melihat sejarah kehidupan bangsa Israel itu kasihan gitu loh. Sampai sekarang maka mereka menjadi bangsa yang kuat, tegar dan tangguh supaya mereka tidak dijajah lagi. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang penuh dengan penjajahan, penindasan, pembuangan dan terus menerus. Nah, disitulah Esra melihat dia melakukan silih atas dosa bangsa-bangsanya, ya. Maka dia diizinkan untuk dan Tuhan memakai raja Persia untuk membuat bangsa Israel membangun kenisah. Jadi kita lihat di sini bagaimana refleksinya dari Esra melihat bahwa mereka menderita, mereka tertindas, mereka diperlakukan tidak adil karena mereka menentang Allah. Ya. Karena mereka jauh dari Tuhan, karena mereka jahat di mata Tuhan. Nah, sekarang saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam konteks itu, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan, keteguhan, ya. Esra yang mencintai bangsanya, mencintai orang-orangnya dan melakukan silih atas dosa-dosa mereka dengan perbuatannya. Nah, demikian juga dengan kita. Dalam konteks tertentu, bagaimana kita tahu misi hidup kita? Cobalah kita lihat. Gak usah jauh-jauh, gak usah pergi ke sana kemari, gak usah jauh-jauh. Apa yang sedang saya geluti ini? Apa yang menjadi penderitaanku? Apa yang menjadi salibku? Apa yang menjadi problem hidupku?
Mungkin itu yang bisa bisa menjadi misi Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Misalnya sebagai contoh, Anda menghadapi problem dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, entah bawel kan, entah sakit kan, entah apapun bentuknya, dan Anda merasa terluka karena itu, entah karena kekeras kepalaan satu sama lain, anak segala macam. Nah, mungkin ya itu pun bisa menjadi misi Anda. Tuhan mengizinkan itu terjadi pada kita semua supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Coba lihat ya Esra hari ini. Dengan adanya pembuangan itu, dengan adanya mereka ditindas itu, Esra semakin dekat menggantungkan diri, mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup mereka semua. Nah, jadi misi Esra seperti itu. Seperti Yesus, misi hidup Yesus adalah datang ke dunia supaya menyelamatkan manusia, menebus manusia. Lewat penderitaan, lewat salib. Salib itulah menjadi misi Yesus. Untuk menyelamatkan manusia, untuk menghancurkan dosa manusia. Nah, saudara, misi hidup Anda apa? Lihatlah salib Anda sendiri. Lihatlah salib kita sendiri. Apa problem hidup kita? Ya. Nah, jadi dengan begitu, dengan kata lain, selain misi hidup kita itu, apa yang kemudian terjadi yang harus kita kembangkan? Yaitu 3 hal. Iman, harapan, dan kasih. Inilah kalau mengapa saya ajak Anda untuk membaca kitab Pengkhotbah, karena intinya adalah iman, harapan, dan kasih itu. Ya, itu yang kekal. Iman kita tumbuhkan akan Yesus penyelamat dan penebus. Harapan kita ketika kita menderita, kita tetap berharap. Dan kasih kita yang paling penting, Paulus mengatakan kasih. Apakah aku tetap terbuka dan mengasihi orang lain? Entah suami, entah istri, entah anak, entah orang lain, atau orang berdosa. Ya. Saya tidak memaksakan apa yang saya kehendaki kepada orang lain. Ya. Jadi saya kasih itu juga bertobat. Jadi jangan lupa, kasih itu seperti lilin yang bernyala. Saya bernyala, tapi ego saya harus dimatikan. Jadi saya mencintai bukan seperti yang saya mencintai, tapi saya mencintai seperti Tuhan mencintai. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kerasulan kita ya apa? Nggak usah yang jauh-jauh, bisa kalau Anda digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh, kemana pergi ke sana kemari itu katakan Injil, itu bagus. Tetapi kenyataan de facto sekarang yang kita hadapi itu adalah orang di sekitar kita yang dekat ini di masa pandemi ini. Ya, itu yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan sebagai misi hidup kita, yaitu membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Ya, dengan mengembangkan iman, harapan, dan kasih. Dan apa yang sedang saya hadapi sekarang dengan problem hidupku, dengan salib hidupku, dengan masalah hidupku, mungkin Tuhan menggunakan itu supaya itu menjadi rahmat. Salib yang berat itu menjadi tanda cinta kasih, tanda pengorbanan hidupku untuk menyelamatkan satu orang atau 2 orang atau orang-orang yang menurut Anda sulit berubah. Bukan pertama-tama mengubah orang itu, tapi mengubah diriku sendiri. Salibku mengubah diriku sendiri supaya kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengubah orang lain. Anda suami atau istri tidak bisa mengubah istri Anda atau suami Anda. Ya. Kecuali Tuhan. Maka yang bisa kita ubah adalah saya mengubah diriku sendiri. Dengan tidak ingin mengubah orang lain. Yang bisa mengubah adalah Tuhan. Jadi kita mohon kepada Tuhan supaya kita menggunakan hidup kita untuk semakin mencintai, dan mencintai. Dan itu salib. Dan itu berat. Dan itulah yang ditanggung oleh Yesus. Sekali lagi saudara, panggilan kita untuk merasul adalah mengembangkan iman, harapan, dan kasihku semakin dalam, semakin kuat kepada orang lain. Dan bagaimana misi hidupku adalah kita ketahui ketika kita mengalami penderitaan dan salib.
Dan itulah yang Tuhan mau berikan. Ubahlah salib itu, yang brutal itu, yang mengerikan itu menjadi kasih Allah. Ketika Anda dan ketika kita melihat salib itu sebagai kasih Allah, Anda sudah menemukan jati diri orang Katolik, orang Kristen. Karena itulah jalan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Manusia siapa? Diriku sendiri, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Jangan pernah berpikir untuk mengubah orang lain. Itu persepsi yang keliru. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah diriku sendiri, mengubah pikiranku, mengubah mindsetku, mengubah mulutku, mengubah hatiku, mengubah mataku, supaya menjadi lebih mencintai, tidak memaksakan. Lebih mendengarkan dan mengizinkan Tuhan sendiri yang mengubah hidup orang lain. Dan itu bukan yang mudah. Maka hari ini Yesus mengatakan, ya, ketika Anda diutus, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa makanan, jangan bawa baju, dan belajar. Artinya apa? Kita tidak boleh menggantungkan pada sesuatu yang bukan Allah. Pada pikiranku, pada barangku, pada apapun. Kosong. Mengizinkan Tuhan sendiri yang berkarya. Dan dikatakan bahwa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Setan itu bukan hanya sesuatu yang roh-roh jahat. Setan itu adalah orang-orang yang apa? Orang yang keras kepala, orang yang adiktif, orang yang kecanduan, orang yang keras kepala. Kenapa keras kepala? Karena dia punya pikiran sendiri yang ingin dipaksakan. Mungkin kita yang devils itu, karena kita mau memaksakan. Bisa jadi. Ya, jadi lalu juga orang sakit. Sakit itu bukan hanya sakit fisik, sakit psikis, sakit mental. Ya, bisa jadi. Jadi sesuatu yang bukan dalam arti dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi dipengaruhi oleh kuasa kegelapan ketika kita menutup diri terhadap Tuhan dan sesama. Ya. Mungkin iblis itu kita sendiri. Karena kita ingin memaksakan kehendakku, ingin memaksakan pikiranku, ingin memaksakan. Coba kita lihat, Yesus pernah memaksakan? Tidak juga. Memberikan kebebasan, memberikan cinta. Ya, saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga tugas pewartaan, tugas kerasulan ini kita lihat dalam konteks kecil saja keluarga kita sendiri. Ya, dan jangan pernah ingin mengubah orang lain. Jangan pernah. Ubahlah diriku sendiri. Karena diriku yang bisa dalam genggaman tanganku. Ketika saya mau mengubah orang lain, saya sakit, saya menderita. Ubahlah cara pikirku dari yang negatif menjadi positif, dari yang destruktif menjadi konstruktif. Dan selalu bergembira, tersenyum, sukacita. Karena kasih itu juga adalah senyum, adalah kegembiraan, adalah sukacita. Ketika kita melayani dengan sukacita, orang bisa berubah. Tuhan memberkati kita semua. Itulah kerasulan yang sejati. Bukan dengan kata-kata, dengan tindakan, dan mengusir segala bentuk adiktif, ketergantungan. Entar ketergantungan narkoba, entar ketergantungan emosi-emosi lain. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.